Saudara-saudari terkasih, di suatu sekolah pada suatu hari ketika jam pelajaran sudah usai dan bapak guru hendak meninggalkan ruang kelas, seorang anak tunjuk jari. "Pak Guru, ada apa?" kata gurunya. Sebelum dia meninggalkan kelas, murid yang tunjuk jari ini mengingatkan dia, "Pak, apakah PR yang kemarin tidak dikumpulkan?" Pertanyaan ini membuat kaget dan kesal teman-temannya yang malas sekelas itu semuanya jengkel. Kenapa diingatkan? Akhirnya mereka yang malas tidak bisa mengerjakan, tidak bisa mengumpulkan PR-nya dan nilainya dikurangi. Akhirnya anak yang polos dan jujur ini dibully dan dimusuhi sepanjang semester. Inilah juga yang dialami oleh orang-orang jujur yang bekerja di kantor pemerintahan atau juga di perusahaan tertentu. Pada saat kita ingin mempertahankan idealisme kita sebagai orang baik, sebagai orang jujur, maka akan banyak rekan-rekan kita yang tidak berkenan kepada kita. Tetapi tenang saja saudara-saudari, karena Tuhan Yesus di dalam Injil hari ini juga 2000 tahun yang silam ternyata telah mengalami hal serupa. Kita diajak untuk berkomitmen tetap menjadi orang baik. Kita mungkin bertanya-tanya, kenapa suatu kebaikan, orang baik, orang benar itu dimusuhi, dijahati? Jawabannya bisa kita temukan di dalam bacaan pertama hari ini. Di dalam Kebijaksanaan bab 2, kita menemukan jawabannya dalam perkataan orang fasik. Orang fasik itu orang jahat, ya. Jadi dikatakan di sana dalam bacaan pertama, mari kita menghadang orang-orang baik. Karena kehadiran orang baik itu mengganggu kita. Mereka menentang pekerjaan kita. Jadi ini alasan kenapa Yesus sendiri di dalam bacaan Injil ini mau ditangkap dan dibunuh. Kita juga di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam konteks sekarang seringkali mengalami penganiayaan, juga dimusuhi, dijauhi ketika kita berusaha menjadi orang baik. Kita akan secara spontan saudara-saudari mengutuk orang-orang jahat, orang-orang Yahudi yang berlaku demikian, yang punya sifat seperti ini. Namun mari dalam kesempatan ini kita juga mawas diri. Kita melihat diri kita masing-masing, jangan-jangan saya seringkali seperti orang-orang Farisi ini. Kita tidak suka dengan orang-orang baik di sekitar kita. Kenapa? Mungkin yang pertama, karena kita seringkali memandang hukum atau peraturan-peraturan itu sebagai segala-galanya, sebagai sesuatu yang paling penting, sehingga kita akibatnya kehilangan kasih. Kita cenderung menghakimi orang lain karena dia menurut pandangan kita melanggar hukum-hukum tertentu. Yang kedua, kita bisa menjadi jahat kepada orang baik karena kita ini iri hati. Kita nonton film The Last Supper, ya. Yesus akhirnya mengalami penganiayaan karena Kayafas dan imam-imam lainnya, imam-imam kepala Yahudi, iri hati dengan popularitas dan juga kesaktian Yesus. Mungkin iri hati membuat kita menjadi jahat kepada orang-orang tertentu yang sebetulnya tidak punya salah. Lalu yang ketiga, kita juga bisa menjadi orang jahat karena kesombongan. Iri hati, kesombongan. Kenapa sombong? Karena kita itu merasa paling benar, merasa paling baik. Sehingga kita tidak terima ketika ada orang yang mengkritik kita atau memperbaiki kata-kata kita, atau juga ajaran kita, mengoreksi hidup kita. Kita merasa tidak berkenan, kita merasa marah, sehingga akhirnya terjadilah seperti apa yang dialami Yesus. Semakin dia vokal menyuarakan kebenaran, semakin banyak orang yang tersinggung lalu berusaha untuk melenyapkannya. Namun saudara-saudari, tentu saja dari apa yang Yesus hidupi, kita diajak untuk belajar tetap berani menyuarakan kebenaran meskipun saudara-saudari dunia ini membenci kebenaran, karena dunia ini adalah jahat. Namun kita harus tetap berpegang pada kebenaran. Biarlah kita dibenci oleh dunia, namun Tuhan pasti berkenan kepada kita, dan pada saatnya kita mati kelak, kita akan dapat masuk surga karena telah selalu memperjuangkan kebenaran. Seperti apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, wartakanlah Injil, wartakanlah kebenaran, baik atau tidak baik waktunya. Nasihatilah dan tegurlah saudara-saudarimu satu sama lain. Namun kata Paulus, lakukanlah semua itu dengan sabar, dengan kasih.
Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.